Anda kembali di Sindo Malam. Pemirsa, Muhammad Rizal Khalid jadi salah satu tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama 2018 hingga 2023. Kejaksaan Agung menetapkan Rizal Khalid sebagai tersangka dengan kaitannya sebagai beneficial owner PT Tai Kimra dan PT Orbit Terminal Merak. Namun saat ini Kejagung belum mengetahui posisi Rizal Khalid. Terlebih Rizal telah dipanggil beberapa kali namun tidak datang. Diduga Rizal Khalid berada di luar negeri. Penyidik telah memanggil dengan patut namun hingga saat ini Rizal Khalid tidak pernah menghadiri panggilan tersebut. Tersangka MRC selaku beneficial owner PT Tai Kimra dan PT Orbit Terminal Merak. Selain Rizal Khalid, Kejagung juga menetapkan 8 orang tersangka lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Rizal Khalid dan anaknya menambah daftar panjang tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah menjadi 18 tersangka. Berikut peran Rizal Khalid dan anaknya di kasus korupsi minyak mentah. Saudagar minyak Muhammad Rizal Khalid dan anaknya M. Kerry Andrianto Riza ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Bapak dan anak ini berbeda peran dalam kasus korupsi minyak mentah. M. Kerry lebih dulu ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Senin 24 Februari 2025 lalu. Kerry menjabat beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa. Kerry diduga melakukan pemufakatan jahat dalam pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Proses impor ini dilakukan untuk mengambil untung secara sepihak. Pada Juli ini, Kejagung menetapkan Muhammad Rizal Khalid sebagai tersangka. Riza merupakan beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa dan PT Orbit Terminal Muhammad Rizal Khalid. Rizal Khalid menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tangki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina. Perbuatan Rizal Khalid melawan hukum sebab kerjasama ini dilakukan dengan mengintervensi kebijakan tata kelola minyak di perusahaan BUMN tersebut. Total kerugian kasus korupsi ini mencapai 285 triliun rupiah. Kerugian ini bertambah dari angka yang sebelumnya diumumkan Kejagung 193,7 triliun rupiah. Rizal Khalid dan anaknya menambah daftar panjang tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah menjadi 18 tersangka. Rizal Khalid dan 8 orang lainnya menambah daftar panjang tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah. Saat ini total ada 18 tersangka kasus korupsi minyak mentah dan berikut daftarnya. Menanggapi perkembangan kasus korupsi tata kelola minyak, pihak Pertamina akan kooperatif dan menghormati seluruh tahapan hukum yang sedang berjalan. Menanggapi perkembangan terkini terkait dengan proses hukum yang berlangsung di Kejaksaan Agung, Pertamina menyerahkan sepenuhnya proses hukum dan menghormati aparat berwenang dalam melaksanakan tugasnya di Kejaksaan Agung. Pertamina juga memastikan dan akan terus bersikap kooperatif dan bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan dengan lancar. Kepada masyarakat dapat disampaikan juga bahwa Pertamina meskipun terjadi proses hukum di Kejaksaan Agung, operasional Pertamina tetap berjalan dengan normal dan pelayanan energi kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Pemirsa, penyidik Kejagung menggeledah kantor Gojek Tokopedia atau GoTo yang ada di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbuddikti era Nadiem Makarim. Penyidik menyita sejumlah barang yang sekarang sedang diverifikasi untuk dijadikan barang bukti.
Media berdasarkan informasi dari penyidik ya membenarkan bahwa beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah di tanggal 8 ya, penyidik benar telah melakukan serangkaian upaya penggeledahan di salah satu tempat, dan dari sana dilakukan penyitaan terhadap berbagai